Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang geofisika kebencanaan, yaitu terkait bencana alam gempa bumi. Penasaran dengan materi yang kami sampaikan? Simak video kami yang berikut ini. Menurut BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahannya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Terdapat beberapa jenis gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gempa bumi dalam. Gempa bumi yang pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan. Yang kedua ada gempa bumi menengah. Gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 30 km di bawah permukaan. Dan yang terakhir ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi yang pusat gempanya berada kurang dari 60 km di bawah permukaan. Gempa bumi berdasarkan kekuatannya dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu ada gempa bumi sangat besar dengan magnitudo lebih dari 8 skala Richter. Yang kedua ada gempa bumi besar dengan magnitudo antara 7 hingga 8 skala Richter. Yang ketiga ada gempa bumi merusak dengan magnitudo antara 5 hingga 6 skala Richter. Yang keempat ada gempa bumi sedang dengan magnitudo antara 4 hingga 5 skala Richter. Gempa bumi kecil dengan magnitudo antara 3 hingga 4 skala Richter. Gempa bumi mikro dengan magnitudo antara 1 hingga 3 skala Richter. Dan yang terakhir ada gempa bumi ultramikro dengan magnitudo lebih kecil dari 1 skala Richter. Yang terakhir ada gempa bumi berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik, gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung api. Yang kedua ada gempa bumi tektonik, gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona peminjaman. Yang ketiga ada gempa bumi runtuhan, gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua runtuh dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada gempa bumi buatan, gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit dan nuklir. Salah satu contoh bencana gempa bumi yaitu ada gempa bumi Oaxaca, Meksiko, yang terjadi pada Selasa 23 Juni 2020 pukul 10.29 waktu setempat. Dengan lokasi Oaxaca, negara bagian di Meksiko dirasakan sampai ke Guatemala, Honduras, dan El Salvador, memicu tsunami lokal di pantai Huatulco, pesisir Oaxaca, memakan korban sekitar 10 orang tewas dan 20 orang luka-luka, serta kerusakan sekitar 500 rumah atau bangunan mengalami kerusakan dan mengakibatkan kerugian sekitar 100 juta. Gempa bumi yang berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang pantai selatan Meksiko. Gempa ini terjadi akibat deformasi batuan tepat di zona megatras Oaxaca. Lempeng kokos yang mendasari Samudra Pasifik dekat Meksiko secara perlahan mendorong pantai Oaxaca ke arah timur laut. Pergerakan ini menjadi terkunci karena berbenturan lempeng Amerika Utara yang menjadi landasan daratan Oaxaca, sehingga terjadilah akumulasi medan tegangan batuan tepat pada bidang kontak antara lempeng kokos dan lempeng Amerika Utara. Sebagian tepi batas, lempeng Amerika Utara tersentak secara tiba-tiba dalam arah yang berlawanan dengan arah penunjukan lempeng. Gempa ini juga mengirim sentakan guncangan ke wilayah lain. Bentuk analisa resiko atau hazard analysis dari bencana gempa bumi dibagi menjadi 4 analisa resiko, yaitu yang pertama dari segi fisik atau infrastruktur, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan lingkungan. Nah, melansir dari website resmi BPBN atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ketika terjadi gempa bumi, yang pertama dan pasti terjadi adalah kerusakan secara fisik atau infrastruktur, seperti bangunan yang rusak, roboh atau bahkan hancur.
Kemudian, kerusakan juga terjadi kepada akses jalan, seperti jalan yang rusak, jalan yang roboh, atau jembatan yang runtuh. Nah, kemudian analisa risiko selanjutnya yaitu berdampak kepada aspek sosial, di mana pasca gempa bumi ini terjadi, itu akan mengakibatkan kesenjangan sosial di mana-mana, baik itu dari contohnya itu kelaparan, kemiskinan, atau bahkan ketika gempa itu terjadi dalam skala yang besar, bisa mengakibatkan kesenjangan secara politik maupun ekonomi. Kemudian, analisa risiko selanjutnya yaitu dari segi ekonomi. Nah, pasca gempa bumi ini terjadi, itu semua kegiatan manusia akan terhenti ketika itu juga, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun lahan tempat mereka bekerja, sehingga hal ini berakibat atau berdampak kepada kehidupan ekonomi dari masyarakat. Lalu yang terakhir, analisa risiko dari segi lingkungan, di mana akibat dari goncangan dari gempa bumi ini mengakibatkan semua ruang publik itu rusak atau hancur amburadul, di mana ketika ruangan publik ini rusak, seperti banyaknya pohon-pohon tumbang ataupun rusaknya saluran drainase, ini akan berakibat kepada dampak lingkungan. Dan kemudian apabila gempa bumi ini terjadi pusatnya itu di lautan, maka ini akan berdampak kepada rusaknya terumbu-terumbu karang yang ada di lautan tersebut. Lalu yang terakhir, apabila gempa bumi ini berisiko menimbulkan tsunami, ini pasti akan berdampak yang sangat luas terhadap lingkungan. Risiko sendiri merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dipertanggungjawabkan oleh seseorang dari datangnya bencana. Untuk proses penilaian risiko bencana atau risiko kerugian yang diakibatkan atau yang ditimbulkan dari bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu dapat berupa kematian, mengganggu rasa aman, luka, jiwa terancam, mengungsi, terjadi kerusakan atau kehilangan harta, dan dapat mengganggu budaya masyarakat di sekitarnya. Kemudian dalam menghitung risiko di sini, di suatu daerah kita harus mengetahui adanya bahaya, kerentanan, dan kapasitas di suatu wilayah tersebut berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya, atau dirumuskan dalam yaitu risiko sama dengan A kali P per C. Artinya jika semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat risikonya yang terkena bencana di suatu daerah. Demikian pula dengan tingkat kerentanan. Jika semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula risiko yang dialami. Tetapi sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat atau penduduk itu, maka semakin kecil risiko yang dihadapi. Dengan menggunakan perhitungan analisis risiko ini dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi oleh suatu daerah itu yang bersangkutan. Kemudian tujuan daripada analisis risiko ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko bencana, yaitu memisahkan risiko yang kecil yang dapat diterima dengan risiko yang besar, dan dapat menyiapkan data sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan merumuskan pengendalian terhadap risiko bencana. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan yaitu dari bahaya bencana dan risiko ini. Dan ketiganya ini ada kaitannya ataupun hubungannya, di mana jika bahaya itu terjadi maka akan menyebabkan bencana, dan bencana ini akan mengalami risiko seperti kematian, kerusakan, atau tidak terasa aman, atau menyebabkan gangguan dari kegiatan masyarakat dan lain-lain. Mitigasi ini merupakan yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, dan mitigasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Untuk mitigasi struktural yaitu upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan pembangunan prasarana fisik dan
menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat untuk pendeteksi aktivitas gunung api, kemudian bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk alat pendeteksi terjadinya gelombang tsunami. Jadi untuk kasus gempa bumi, mitigasi struktural dapat mencakup upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan yang tahan bencana. Dalam sudut pandang geofisika, mitigasi terkait dengan bangunan tahan bencana lebih untuk mengkaji di bagian struktur bawah permukaan, di mana bangunan tahan bencana ini adalah bangunan dengan struktur yang ditentukan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan ketika terjadinya bencana yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu tentang mitigasi non struktural. Nah, untuk mitigasi non struktural ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain daripada mitigasi struktural. Nah, di sini bisa dalam lingkup pembuatan kebijakan seperti pembuatan kebijakan suatu peraturan, itu salah satunya undang-undang penanggulangan bencana. Ini adalah upaya non struktural di bidang kebijakan dari mitigasi. Untuk contoh lainnya, mitigasi dalam sudut pandang geofisika ini itu berperan di bidang peningkatan capacity building pada masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait mitigasi bencana. Bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguat kapasitas masyarakat, seperti pembuatan jalur evakuasi dan peta-peta kebencanaan juga bagian dari mitigasi.